Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, dia terbatuk. Dari bunyi sambutan salam nampaknya sudah makan kolak 2 mangkuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semua yang hadir maupun yang menonton tidak dapat hadir, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberi judul dengan Ramadan kita pererat ukhuwah Islamiyah. Orang Arab menyebutnya ukhuwah. Apa namanya? Ukhuwah, bukan kuah. Ukhuwah. Ukhuwah itu diambil dari kata akhun. Akhun artinya saudara. Kalau saudaraku, akhi. Saudaraku, ya akhi. Yang perempuan, saudariku, ya ukhti. Kalau bahasa kampung saya, my brother. Hai bro. Saudara diambil dari kata se dan udara. Se satu, udara perut. Saudara-saudara seperut-seperut. Maka diterjemahkan orang Jawa sedulur sederek sedoyo. Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare api? Yang dari Jawa Barat kumaha atuh sadayana damang. Dulu saya pertama serumah sama orang Sunda, susah saya membedakan antara damang dengan dahar. Kadang-kadang pas saya nanya dahar, saya bilang damang, kata oh iya. Yang dari Sumatera Utara biado, halak kita sesudena. Biado itu artinya apa kabar. Biado apa kabar. Jangan salah jawab. Biado babi ndak ada, nado kambiang. Hah? Memang hang tuah luar biasa. 5 menit sekali tukar mikrofon. Awal Ramadan saya ceramah. Ini sudah malam yang ke-19. Malam ke berapa nih? Malam ke-9. Inilah yang termeriah, terhebat, luar biasa. Jadi malam ini kita sedang mempererat ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Saudara. Apa itu saudara? Sadayana. Apa itu sadayana? Sedulur. Apa itu sedulur? Seperut. Apa itu seperut? Brother. Apa itu brother? Sudah sebanyak itu tak juga kau paham? Bodoh kali. Maka kita ini sebenarnya adalah bersaudara. Semua yang hadir dan yang tak hadir malam ini berasal dari perut Hawa. Yang berasal dari perut Hawa semuanya, betul? Ada yang tidak berasal dari perut Hawa, angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Charles Darwin mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk yang berevolusi dari dalam laut, naik ke darat, berubah, lalu kemudian menjadi manusia. Sedangkan Islam mengajarkan, agama samawi mengatakan
bahwa kita bukan berasal dari bumi ini, kita dikirimkan dari luar, datang kemari. Nenek moyang kita laki-laki bernama Adam, yang perempuan bernama Hawa, menikah mereka, maka lahirlah anak-anaknya Kabil dan Habil. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnakum, kami jadikan kamu, min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, dari perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Minang, bukan Melayu. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Jadi kalau kita mau bersaudara, pandanglah bahwa kita berasal dari asal yang sama. Kalau kita tidak memandang saudara kita berasal dari asal yang sama, kita akan angkuh sombong. Kamu dari tanah, saya dari emas, maka saya lebih mulia dari kamu. Kenapa kau bilang kau dari emas? Iya, karena bapakku namanya Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno. Pandanglah bahwa kita berasal dari asal yang sama, bahwa kita berasal dari Adam, bahwa Adam dari tanah, hina, hitam, busuk, bau, rendah, diinjak-injak. Itulah asal kita. Kalau mau tahu asal kita, buka kulit kita, tengok. Saya agak susah karena agak putih dikit, jadi hitam, legam, busuk, bau. Kalau mau tahu bau kulit ini, coba 2 hari 2 malam tak usah mandi. Cium tanah, cium kulit. Mana yang lebih bau? Kulit. Barulah sadar kita. Kalau tidak, kita akan merasa angkuh, merasa sombong. Aku lebih hebat. Maka saya yakin dan percaya, masyarakat Hang Tuah ini bisa hadir begini, pasti mereka bersaudara dan mengatakan kita semua berasal dari asal yang sama. Ini poin yang pertama. Kalau kita mau bersaudara, maka kita mesti sadar, kita mesti faham, kita mesti tahu bahwa kita berasal dari asal yang sama. Ustadz Somad berdirinya di sini aja, iya, supaya jangan ada kecemburuan di antara kita. Saya berada di tengah, sebelah di tempat perempuan, sebelah di tempat laki-laki. Nanti kalau saya di sini terus, kata ibu-ibu, Ustadz tidak adil. Mohon maaf Bapak Ibu, pesawat sudah sampai. Hanya waktu yang memisahkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, anak-anak yang hari ini main-main lampu, main-main pesawat, inilah yang akan menjadi camat, bupati, wali kota, gubernur 20 tahun akan datang. 20 tahun akan datang, mereka akan buat pengajian seperti ini di bulan Ramadan. Tahun 2050 mereka akan mengundang Abdul Somad ke Hang Tuah. Ketika itu Bapak Ibu sudah meninggal semua. Saya masih hidup. Satu pun tak ada yang setuju saya masih hidup. Saya tahu kalian keberatan, tapi apa boleh buat? Jadwal ceramah saya masih penuh. Pas mau dicabut malaikat, gimana ya Allah? Habiskan jadwalnya dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa diri lebih mulia. Hai Abdul Somad, tempatmu tinggi di atas pentas, engkau mulia, disediakan kursi, disediakan minum, disediakan mikrofon. Itu kan ketika ada acara. Pas acaranya habis, kursi akan dikembalikan karena ini kursi pinjaman. Hari ini kau bicara menggelegar, suaramu memecah naik ke langit. Ini kan karena sedang acara. Begitu habis acara, mikrofon ditarik kembali ke suara semula. Kau mulia karena kau pakai sorban. Kalau sorbanmu dilepas, kau bukan ustadz, orang tak tahu siapa kau. Buktinya mana? Tadi di masjid ada yang nanya, ustadznya mana?
Saya panas, jadi saya letakkan di bawah. Ternyata jamaah menyangka saya mahasiswa KKN. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berukhuwah Islamiyah, syaratnya pertama jangan lihatlah bagaimana rendah hatinya orang hang tua. Lihatlah. Ini orang-orang kaya, ini sugih kabeh iki. Tapi mau duduk di lantai. Lantainya nggak pakai karpet, pakai tenda biru yang diturunkan ke bawah. Ini ibu-ibu ini kaya-kaya semua ini. Orang punya rumah di Pekanbaru, rumahnya ukuran, kau beli tanah berapa? 15 kali 20. Kau beli berapa? 35 kali 25. Di Hang Tuah saya tanya, berapa ukuran tanah orang sini Pak? 1/2 hektar. Ini betul apa bohong? Betul, kenyataan. Kaya, rumah orang Hang Tuah 1/2 hektar. Mau duduk di atas tanah. Ini orangnya rendah hati atau angkuh atau sombong? Rendah hati. Jadi kalau kau mau bersaudara, rendahkan hatimu, turunkan gasmu sedikit, barulah kita bisa bersama. Saya kalau ada orang yang gasnya ngebut terus, nggak bisa saya jalan sama dia. Soalnya saya naik kap 70 nyantai. Dia naik King Cobra. Kalau saya nampak ada orang yang ngomongnya terlalu tinggi, jalannya mau cepat, pergilah kau duluan, pergilah. Aku nggak bisa begitu. Makanya kita bisa bersama ini karena kita merasakan perasaan yang sama, bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah dari tanah, kita akan mati menghadap Allah, dan kita akan masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing, kecuali saya. Soalnya saya kalau pas mati ditengok cacing, nggak semangat, tulang melulu. Masya Allah. Di mana-mana saya ceramah minumannya 1 botol. Di Hang Tuah 1, 2, 3, 4. Bagi jamaah mungkin membahagiakan, tapi bagi saya berarti 4 jam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda bersaudara? Tidak akan menyiksa-nyiksa. Itu poin yang pertama. Habis 15 menit untuk membahas yang pertama, bahwa kita bisa bersaudara kalau kita meyakini bahwa kita berasal dari asal yang sama. Hina, rendah, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Manusia ini aneh, manusia ini luar biasa, manusia ini unik. Mohon maaf, beribu maaf, mungkin tidak sopan. Boleh saya bicarakan? Boleh. Janji. Manusia ini aneh. Kenapa aneh? Kemarin sperma, besok jadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Kemarin sperma, besok bangkai, tapi hari ini sombong luar biasa. Nanti kalau ada tetangga ibu yang sombong, kalau jalan hidungnya ke atas saja, sampaikan kalimat tadi, mantan sperma, besok kau jadi bangkai, sombongnya minta ampun. Tapi kami takut dia marah Pak Ustadz. Rekamannya kan ada. Potonglah. Belum pandai motong video, nanti ku ajarkan. Potong, kirim ke nomor dia. Nih nomor. Tonton. Calon bangkai. Wah, aku nih kata dia. Semua kita calon bangkai. Mati. Orang kalau mati ada yang di atas tanah? Ada. Mustafa Kemal Atatürk makamnya di atas tanah karena tak diterima tanah. Kita insya Allah semuanya diterima tanah, ditanam dalam tanah, melompat naik ke atas. Tak diterima tanah, su'ul khatimah, sakaratul maut 6 bulan. Ustadz tahu dari mana? Kawan saya dulu kuliah di Mesir, orang Turki. Apa tak tahu kalian saya kuliah di Mesir? Tuh sombong. Katanya tak boleh sombong, katanya tak boleh angkuh. Saya mau ngasih tahu sama haters yang nonton.
Kan tak semua yang nonton ini lovers semua. Di Hang Tuah ya lovers semua. Yang haters, bagaimana cara membedakan haters dengan lovers? Kalau yang haters itu yang ngasih jempol terbalik. Tapi nggak banyak, paling ya sebesar-besar upil lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedulur sederek sedoyo, saudara-saudaraku, my brother, akhi, ukhti, kita semua bersaudara. Poin yang kedua, bisa kita lanjutkan? Coba tengok lampu yang berkelap-kelip, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Coba tengok lampu kelap-kelip. Cantik apa tak cantik lampu kelap-kelip? Cantik apa tak cantik lampu kelap-kelip? Kenapa cantik lampu kelap-kelip itu? Sebab warna-warni, enek abang, ireng, apa meneh iku? Yellow, brown, biru, hijau, green. Ada hijau, ada merah, ada kuning. Dunia ini cantik dan indah kalau warna-warni. Lihatlah warna-warni di depan. Ada apa warnanya? Hah? Jingga. Pancasila. Oren. Ada Banser, ada garda depan, harimaunya di belakang. Warna-warni inilah yang membuat indah. Betul apa betul? Ada jingga, ada warna coklat, ada warna hitam, tapi semuanya sama. Tujuannya adalah mengamankan acara ini supaya sampai selesai. Tidak ada orang yang benci Ustaz Abdul Somad. Tak ada orang Hang Tuah ni yang pura-pura gila bawa pisau mau menikam. Gak ada. Lalu untuk apa? Pemuda Pancasila, Banser, garda depan pencaksilat, pagar Nusa. Untuk apa mereka mengawal? Karena orang kalau sudah terlampau cinta, al-hubbu yu'mi wa yusim, cinta membuat tuli dan buta. Bayangkan kalau orang seramai ini semuanya ingin bersalaman dan memeluk Abdul Somad. Pulang dari Hang Tuah patah 13 tulangnya. Ini perlu saya sampaikan karena ini rekamannya nanti kelihatan ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, lalu orang menyangka ini tidak aman, ini Hang Tuah tidak aman. Hang Tuah aman, tapi pencinta-pencinta ini sedang buta, sedang tuli karena cinta yang luar biasa. Maka tadi saya dari dalam masjid, adik-adik ini dari pencak silat, dari pagar Nusa, ngawal kanan, ngawal kiri. Apa kata Pak Imam? Nggak usah dikawal, nggak ada orang aja kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bangga tidak punya anak-anak muda yang aktif luar biasa? Anak muda yang lain mabuk, anak muda yang lain sakau, anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain LGBT, tapi mereka justru mengawal pengajian. Mudah-mudahan mereka istiqomah sampai hari tua insya Allah. Bajunya boleh macam-macam, warnanya boleh warna-warni, tapi isinya sama, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saya sejak sampai ke Hang Tuah ini memang disuguhkan yang berwarna-warni, bermacam-macam. Begitu sampai diajak makan buka puasa ke rumah Pak Haji, saya tengok ada patin, ada salai, cuman nggak sesuai sama desanya. Soalnya katanya di setiap rumah itu ada kolam. Saya tengok kolam apa tuh? Kolam lele. Malah dibuka puasa lelenya nggak ada. Cuman saya kan nggak nanya. Tapi saya berpikir kenapa lele nggak ada. Baru saya paham, lele itu bahasa Arabnya lail, malam. Jadi dia keluarnya malam aja. Sedangkan lele buka puasa dimasaknya siang. Jadi kalau mau makan lele datanglah ke Hang Tuah malam. Kata saya, entah betul atau tidak, wallahu a'lam. Dari makanannya, ikannya sudah macam-macam. Lalu kemudian begitu naik ke atas tadi, begitu juga saya tengok buahnya macam-macam. Ada buah semangka, ada buah melon, ada buah jeruk, ada buahnya pun macam-macam. Ada buah anggur, macam-macam. Tapi ada satu persamaan, plastiknya tak dibuka. Karena takut banyak COVID. Sekarang ini semua mesti pakai masker, termasuk buah-buah pakai masker.
Buahnya pakai masker, ustadznya pun pakai masker. Ya saling memandang aja lah. Jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itulah yang saya lakukan terhadap buah-buah itu tadi. Saya pakai masker, dia pakai masker, saya menjaga jarak, dan tak ada cuci tangan. Saya cuma mau mengatakan bahwa saya sampai ke hang tua, dari mulai makanannya berwarna-warni, buahnya berwarna-warni, sampai kepada bapak-bapak alim ulama cerdik pandai tokoh masyarakat di atas pun berwarna-warni. Cobalah lihat, Bapak Babinsa hijau loreng, Bapak Babin Kamtipmas coklat, Pak Kiai pakai sarung, Pak Camat pakai safari, Ustadz pembawa acara pakai jas, Pak Kades pakai batik. Walaupun berwarna-warni, macam-macam bentuknya, tapi semuanya sepakat bahwa semuanya pakai baju. Apa ada di antara kami ini di atas berkelahi? Saya di tengah, Pak Camat sebelah kanan, Pak Kades sebelah kiri. Kata Pak Camat, semantap-mantap pakaian adalah safari. Kata Pak Kades, yang paling cinta negara kesatuan Republik Indonesia adalah yang pakai batik. Tentu saya di tengah susah. Maka untuk mendamaikan mereka, kalau begitu kita balik kepada tak berwarna sama sekali. Tapi mereka tidak ada berkelahi. Karena kalau yang pakai batik kelahi dengan yang pakai safari, berkelahi dengan yang pakai loreng, kelahi dengan yang pakai coklat, yang ketawa adalah yang nggak pakai baju dan nggak pakai celana. Siapa itu? Orang gila. Artinya apa? Kita hormati saja perbedaan warna-warni. Buah diciptakan Allah macam-macam, ikan diciptakan Allah macam-macam, karena sesuai dengan selera manusia. Ada di sana ikan patin, ada di sana ikan baung, ada di sana ikan lele, ada di sana ikan gurami. Kenapa diciptakan Allah ikan macam-macam? Karena memang selera manusia macam-macam. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain macam-macam. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira ceramah saya ini bisa tak dipahami? Alhamdulillah. Ini perlu saya tanya, jangan sampai selesai ceramah pas pulang, apa kata Ustadz itu tadi? Entah gurami, lele, entah apa-apa aja kata dia. Bahwa kita menjadi indah, kita menjadi luar biasa karena keberaneka-ragaman. Luar biasa. Mulai buih-buih berkeluaran. Siapa yang nyuci di dapur nih? Kalau pengajian-pengajian aja lah. Luar biasa. Saya di Hang Tuah ini mendapatkan kejutan-kejutan yang tak terlintas di pikiran saya. Tiba-tiba ceramah pesawat datang, tiba-tiba ceramah mikrofon berganti, tiba-tiba ceramah buih. Ini tak lama lagi asap keluar nampaknya. Ini menunjukkan orang Hang Tuah memang senang menyambut Ustadz Abdul Somad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Suara saya tak lepas karena dikasih cendol pakai es tadi. Saya pantang pakai es, tak boleh saya minum es. Tapi tadi pas ditengok tergoda pula. Mau diminum takut suara tak keluar, mau tak diminum mubazir. Ini belum tentu dapat di tempat lain. Lain cendol Hang Tuah ini. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita mau bersaudara, yang pertama sadar diri, tahu diuntung, asal kita sama, dari mana kita datang, kita sedang berada di mana, dan kita akan kembali kemana. Betul? Kalau kita mau bersaudara, pahamilah perbedaan-perbedaan itu adalah keberaneka-ragaman. Dan kita sebagai orang Indonesia diajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Saya SD, di kelas saya ada orang Cina. Waktu SD dulu ada kawan saya orang Cina, namanya lupa, Jet Li apa Cuyun Fa. Ada satu laki-laki, ada satu perempuan. Macam-macam teman. Ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Jawa. Pergi pula saya ke Mesir. Wow, makin macam-macam di Mesir. Ada orang Afrika. Waktu kuliah di Al-Azhar itu Bapak Ibu, jumlah mahasiswanya 74 negara. Dari mulai yang paling putih kulitnya macam telur ayam direbus, sampai yang paling hitam macam tempat merebus telur ayam. Ada semua di situ. Naik kapal laut lah kami dari Makkah, dari terusan Suez, dari Kairo ke terusan Suez, naik bis 6 jam. Setelah itu naik kapal laut menuju Jeddah, dipukul ombak, dihempas gelombang, menangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, begitu rindunya kepada orang tua, berangkat 98, sekarang sudah tahun 2000, sampai juga aku ke Mekah. Ya Allah, tengok sebelah kanan orang India, tengok sebelah kiri Afrika, hitam semuanya, tapak tangannya pun hitam. Begitulah di Indonesia ini, wajahnya masih dekat-dekat semua. Orang Sunda, orang Jawa, orang Melayu, orang Batak, orang Bugis, orang Makassar, orang Banjar, wajahnya mirip-mirip semua. Tapi kalau di Mesir kelihatan orang Afrika tinggi sampai bungkuk macam tiang listrik. Saya suka berkawan, saya tinggal di asrama, kawan-kawan saya banyak, ada yang orang putih, ada orang hitam, tapi saya lebih suka berkawan sama yang hitam. Di Maroko saya tinggal di asrama, geng hitam, geng putih. Saya selalu dekat dengan yang hitam, karena di tengah mereka saya terasa lebih putih.